Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 10 dari bulan Agustus 2024, bertepatan dengan malam ke-6 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Maka alhamdulillah, pada kesempatan hari ini terkumpul beberapa soal dari ikhwanuna. Maka di kesempatan malam Ahad ini kita akan menjawab soal-soal yang telah dikirim di Telegram, di grup kita, grup streaming. Maka dipersilahkan kepada saudara kita untuk membaca soal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Soal jawab edisi Safar 1446 Hijriah. Soal yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah memudahkan dakwah sunnah. Soalnya, jika kami dalam keadaan sholat lalu perut ini mulas, tanggung mau keluar sholat, tinggal 1 rakaat lagi, bagaimana Ustaz? Apakah bisa batal sholatnya? Mohon jawabannya. Barakallahu fiik. Bismillah. Permasalahan seseorang sholat dan dia dalam keadaan menahan dari BAB, BAK, dan juga menahan dari lapar misalnya. Maka telah datang di dalam syariat Islam asal dari perkara itu makruh. Sehingga untuk permasalahan makanan, jika seseorang yang sudah dalam keadaan lapar menunggu makanan dari tadi, kemudian di saat makanan terhidangkan adzan isya dan dia dalam keadaan lapar, maka dalam keadaan lemas, pengennya udah tenggelam di dalam hidangan, kemudian adzan isya. Maka di sini di dalam syariah telah disebutkan la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat saat dihidangkan makanan. Karena jika dia paksakan untuk salat, maka dia akan tidak khusyuk, terutama setelah melihat dan mencium aroma nasi goreng, seafood, ada tiramnya, ada udangnya. Maka di saat dia sholat tidak khusyuk dan lapar, maka di sini rukhsah. La salata, tidak ada sholat. Maksudnya boleh sholatnya nanti, dikedepankan makanan ini. Dan begitu pun di hadis ini bersambung setelah itu, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan juga tidaklah seseorang sholat dalam keadaan menahan BAB dan BAK. Maka seseorang yang sholat menahan kencing, dia mempunyai wudhu dari tadi sholat asar, kemudian adzan maghrib, maka tidak kencing. Kemudian di saat di sholat, maka diperintahkan dari kandung kemih kepada otak, disampaikan bahwa sekarang harus dibuang BAK, urin, karena sudah penuh. Dan penuhnya kandung kemih sekitar 300 mili sampai 500 mili, seperti botol aqua.
dan lebih sedikit. Maka di sini dia akan menahan rasa sakit. Dan lebih dari itu pertanyaan di sini mulas. Maka dalam keadaan perutnya melilit, ingin BAB. Maka dia bersabar. Maka di sini pertanyaannya, apakah bisa batal sholatnya? Maka permasalahan apakah bisa batal atau tidak, fihi tafsil. Maka butuh kepada pencermatan lebih dalam lagi. Maksudnya fihi tafsil, jika mulasnya itu dan ingin kencingnya itu hanya sekedar lewat, maksudnya masih jauh, hanya sekedar mulas tapi bisa ditahan setelah sholat nanti, begitupun kencing bisa ditahan nanti setelah selesai sholat masuk ke WC, maka di sini paling sedikit hukumnya makruh. Dan itu dari pendapat jumhur ulama karena makna hadis la salata, maknanya penafian di sini dalam keadaan kesempurnaan. Tidaklah seseorang sholatnya sempurna di saat dia dalam keadaan yudafi'uhu al-akhbathan. Di saat dia menahan BAB dan BAK, sholatnya itu sempurna, tidak. Maka dikatakan oleh para ulama makruh. Maka ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, memang dia itu sudah tidak kuat. Mulasnya benar-benar mulas dan seakan-akan sudah turun ke anus dan sudah tidak bisa konsentrasi lagi dia untuk melaksanakan rakaat, terutama pembacaan Al-Fatihah. Maka selama dia dalam keadaan mulas seperti itu ataupun ingin keluar BAK yang dia sudah bergerak-gerak kakinya dan tidak fokus lagi, maka di sini dia tidak bisa membaca di rakaat yang terakhir itu bahkan Al-Fatihah, maka di sini dia harus keluar. Jika tidak, sholatnya bisa batal. Kenapa? Paling sedikit batal rakaat itu. Harus dia mengulang lagi. Tambah 1 rakaat dan itu pun akan lebih lama lagi. Karena dia tidak fokus bisa membaca Al-Fatihah sesuai dari hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini la nafi lil jinsi. Maknanya tidak diterima salat seseorang sampai dia itu membaca Al-Fatihah. Maka inilah tafsir yang bisa kita berikan. Maknanya tafsir terperincian. Jika dia masih bisa menahan, ada perintah dari kandung kemih ke otak untuk dikencingkan, tapi enggak sekarang, nanti dia bisa bertahan, maka hukumnya makruh. Dan begitupun dilaporkan dari anus sudah siap dikeluarkan tinja ke otak, maka informasi ini bisa ditahan sedikit, selesai salam baru ke WC. Maka jika mampu hukumnya makruh. Karena dia akan menahan sesuatu dan dalam keadaan salat. Inna salata la sugla. Maka tidaklah salat itu kecuali sibuk. Tumakninah. Sibuk dengan zikir-zikir ruku, sujud. Sibuk menghadirkan pikiran kepada Allah. Maka di sini juga meskipun dia bisa membaca Al-Fatihah, namun imam kebetulan membaca surat yang panjang. Amma yatasaalun, ya Allah, panjang. Maka dia bersabar, tapi masih mampu. Maka di sini hukumnya makruh. Namun jika di rakaat yang keempat itu dia berdiri Allahu Akbar dan benar-benar mulas dan benar-benar harus ke WC sampai dia tidak bisa fokus sama sekali, menahan gejolak yang ada di dalam
anus ingin keluar, maka di situ dia harus keluar. Karena kalau tidak, dia tidak bisa fokus membaca Al-Fatihah dan harus mengulang lagi Al-Fatihah, tidak diterima, maka haruslah dia keluar. Kalau tidak, bisa jadi dia tidak diterima sholatnya. Karena tidak tumakninah. Dan rokaatnya paling sedikit, rokaat yang keempat, dia harus mengulangnya. Karena tidak membaca Al-Fatihah. Maka inilah keadaan dari orang-orang yang yamna'an al-ahbathan. Yang mana dia itu menahan dari BAB dan BAK. Maka inilah dari dua tafsir, imah hukumnya syukran. Makruh atau hukumnya dalam keadaan membatalkan sholatnya. Maka nasihat bagi kami, di saat kita mendengar adzan, please, yang sedang tidur bangun, dan kemudian yang sudah bangun mempersiapkan dirinya untuk sebelum sholat melaksanakan BAB dan BAK dan seterusnya, agar di dalam sholat tidak terjadi perkara-perkara seperti ini. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan, dan jawaban ini adalah jawaban dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dari pertanyaan yang kami ingat dari saudara kita di Laudar, di negeri Yaman. Maka Syekh menjawab seperti ini juga. Maka ada Bismillah. Soal yang kedua. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah memudahkan pembangunan Masjid Nisa dan dimudahkan santri-santrinya ke Yaman. Masya Allah, saya dengar santri-santrinya menghafal Al-Quran dengan 10 qiraah dengan hafalan yang baik, padahal masih berusia 9 tahun ke atas. Dan setiap qiraah ada ujiannya. Kami dengar surat An-Naba, qiraah Warsh dan qiraah Hamzah, dan surat An-Nazi'at dan Abasa dengan qiraah Al-Kisai dan yang lainnya. Kami sebagai orang tua sangat bahagia sekali Ustaz bisa mengajari mereka seperti itu. Mohon pencerahannya dari materi yang baik agar bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Bismillah. Metode untuk menghafal Al-Quran dengan baik, bahkan di sini bukan hanya menghafal Al-Quran 30 juz dari qiraah Hafs an Asim, namun kita juga menambah qiraah yang lain. Jadi yang sudah hafal juz 30 ditambah juz 30 qiraah Warsh, juz 30 qiraah Hamzah Az-Zayyat, juz 30 qiraah As-Susi an Abi Amr, juz 30 dari qiraah Al-Kisai. Maka alhamdulillah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, dia akan mudah untuk menghafal. Maka permasalahan hafalan pada dasarnya setiap manusia berbeda-beda dari apa yang Allah berikan dari bahan sumber daya manusianya. Di antara manusia ada yang diberikan kecerdasan dalam keadaan menghafal 2 lembar dalam 1 hari. Ada yang 1 lembar dalam 1 hari. Ada yang mungkin 5 lembar dalam 1 hari. Maka sumber daya manusia berbeda-beda. Namun meskipun begitu, kita di sini akan memberikan nasihat untuk mempermudah. Maka barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran, nasihat kami agar mempermudah menghafal Al-Quran. Pertama, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat untuk Allah. Karena menghafal Al-Quran adalah ibadah yang agung. Termasuk dari menuntut ilmu. Yang mana Nabi telah mewajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Seperti hadis yang datang dari 2 sahabat, datang dari Anas dan Abu Sa'id Al-Khudri. Yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka jika menuntut ilmu yang berupa ilmu akidah, dan itu asas terutama ilmu tauhid, maka butuh dalil kepada Al-Quran.
Dan begitupun ilmu fikih. Seperti salat, puasa, maka salat dalil-dalilnya dari Al-Quran. Allah berfirman, wa aqimus shalah. Dan juga warka'u ma'ar raqi'in. Salat berjamaah wajib. Rukuklah, salatlah bersama orang-orang yang salat di masjid. Dan begitupun tentang permasalahan puasa misalnya. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa bagi kalian seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka puasalah, semoga kalian dalam keadaan menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman tentang puasa juga, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan sakit ataupun safar boleh makan dan minum. Namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, agar dibayar di hari yang lain. Maka ini contoh bagaimana Al-Quran sangat urgen. Masuk kepada perkara-perkara di dalam Islam. Di dalam menuntut ilmu. Maka barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran pertama, karena dia adalah ibadah, seperti menuntut ilmu wajib, maka bahan untuk menuntut ilmu menghafal Al-Quran, maka dia pertama harus ikhlas, diniatkan untuk Allah. Maka awas, jangan ada yang menghafal Al-Quran untuk tujuan dunia. Maka kenapa antum menghafal Al-Quran? Oh, kalau menghafal Al-Quran sekarang bisa masuk kepada Universitas Indonesia. Karena dari syaratnya adalah menghafal Al-Quran misalnya. Atau bisa masuk kepada Institut Teknologi Bandung. Karena ada syaratnya sekarang jika hafal Al-Quran bisa masuk. Maka aku menghafal Al-Quran untuk tujuan itu. Maka ini tidak baik. Tujuan kita menghafal Al-Quran untuk Allah Jalla wa'ala karena dia adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat untuk Allah agar mendapatkan pahala. Mana dalilnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Umar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang melaksanakan niat, maka tergantung pahalanya dari niatnya. Jika dia niat berhijrah, dan hijrah adalah pahala yang besar. Keluar dari Mekah mengikuti Nabi ke Madinah, itulah hijrah. Maka pahalanya besar. Namun apa kata Nabi? Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia diberikan pahala besar untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa dia itu niatnya untuk dunia, untuk tijarah di Madinah, bisnisnya lebih besar, dan bahkan untuk bisa mendapatkan istri di Madinah, tujuan dunia, maka Allah akan memberikan apa yang dia niatkan. Sehingga barang siapa yang menuntut ilmu bukan ikhlas, tetapi agar disebut penghafal Al-Quran, atau agar dia dijadikan sebagai guru, jika dia hafal Quran, agar dijadikan sebagai imam, kebetulan imam di masjidnya itu sering sakit-sakitan. Maka dicari imam. Maka dia menghafal Al-Quran meskipun beberapa juz dengan tujuan agar dijadikan mudir ataupun imam. Ataupun untuk mendapatkan gelar-gelar dan seperti tadi bisa masuk kepada universitas tertentu. Maka dia sengaja menghafal Al-Quran untuk tujuan dunia. Maka di sini tidak baik. Bisa jadi bumerang. Seperti ayat Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini, barang siapa yang menginginkan dunia dari amalan-amalan akhirah, menghafal Al-Quran amalan akhirah, tapi untuk tujuan dunia agar disebut aku orang yang alim, aku orang yang hafid, dipanggilnya fid karena hafid Al-Quran misalnya, dan dijadikan ustadz besar, ustadz gadang, kemudian diberikan pondok pesantren dan seterusnya. Maka di sini dia kata Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah berikan apa yang dia inginkan dari cita-cita dunia tersebut. Jadi Allah mudahkan. Apa yang kamu inginkan dari membaca Al-Quran, disebut orang alim, berikan. Dijadikan mudir pondok pesantren, berikan. Jadi imam di masjidnya, berikan. Dan seterusnya. Namun di hari akhirah bagaimana? Laisa lahum fil akhirati illa nar. Tidaklah di hari akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka apa yang diamalkan dulu habaan mansura, bagaikan debu yang ditiup oleh angin taufan, hilang begitu saja. Mana pendalilannya kalau dia masuk api neraka? Di Al-Quran ini dan juga di hadis lebih gamblang. Kama sabata fi Muslim an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu nafar awal man yus'aru finnar. 3 manusia yang pertama kali dilempar kepada api neraka. 3 orang yang melaksanakan kebaikan, bukan keburukan. Yu'ta birajulin, didatangkan yang pertama, kana yuqatil, wakila annahu syahid. Bahwa dia mati dalam keadaan di medan perang. Dan dikatakan dulu dia orang yang mati syahid, katanya. Maka dijadikanlah nama jalan atas nama pahlawan ini. Muhammad bla bla bla. Jalannya. Muhammad bla bla bla. Orang ini disangka the hero, pahlawan agung. Jalan-jalan dan nama-nama yang harum untuk keluarganya di dunia itu pada persepsi manusia. Namun di hari akhirat kelak akan dipanggil di depan manusia. Mana yang dulu dikatakan dia the hero, pahlawan. Maka dikatakan, liman qatalta, di ajlik ya Rabb, untuk siapa kamu dulu berperang dan mati? Untukmu ya Allah. Kadzabta, didustakan. Fakadzabuh, maka semua mendustakan. Maka dibongkar, innama qatalta likay yuqal annaka jari. Bahwa kamu dulu berperang dan gagah berani membela seakan-akan kebenaran bukan untukku kata Allah, tetapi patriotisme, membela solidaritas, bahwa dia adalah orang yang paling gagah dari kelompoknya, bukan untuk Allah. Seperti peperangan tawuran antara SMA 1 Sitiung dengan SMA 1 mana yang jauh biar nggak bertemu, Pulau Punjung. Wah, jauh kan? Jadi mereka berjalan bawa apa yang ada, obeng, garpu. Zaman dulu kita kayak gitu senjatanya. Nggak tahu senjata zaman sekarang apa. Bawa M16, bawa granat, bawa bazooka. Nggak boleh juga, dilarang pemerintah. Kita zaman dulu perang sama Semak Dago. Kita SMA 1 Bandung, sebelahnya Semak Dago Kristen. Ada yang memprovokasi, anak kita muslimah baru pakai hijab dibuka oleh anak Semak Dago. Wah, perang, jihad. Iya benar, kita mikirnya dulu jihad. Dan saya paling depan bawa batu. Lempar orang Ambon hitam. Oh, lari. Seperti itu keadaannya. Dipikirnya perang jihad. Padahal bukan jihad. Untuk siapa? Membela teman kita tawuran. Teman kita anak SMA 1 Sitiung dipukul, marah.
Siapa yang mukul? Anak SMA Pulau Punjung. Akhirnya berbondong-bondong pulang sekolah ke sana, capek di jalan, kehausan, pulang. Alhasil itu tujuannya tawuran, bukan untuk Allah. Untuk sesama SMA 1 misalnya. Sesama teman, sesama angkatan. Maka itu semua bukan jihad fisabilillah. Dan Allah dustakan orang ini. Kamu dulu mati bukan untukku. Membela agama Islam bukan. Tapi untuk bisa jadi partainya, bisa jadi dari anggotanya. Maka dia gagah berani pemimpin dari anggotanya untuk tujuan itu. Maka kata hadis, kata Nabi, waqad qila, dan semua orang telah menyanjungmu bahwa engkau adalah the hero, pahlawan. Nama gang-gang bahkan dinamai oleh nama kamu. Dan bahkan mungkin ada masjid dinamai dengan masjid kamu, pejuang Islam dikiranya. Padahal dia pejuang untuk partainya, untuk golongannya, untuk kelompoknya. Maka kamu telah mendapatkan dulu apa yang kamu cita-citakan menjadi pahlawan besar. Didapat bertahun-tahun, nama dari nama kamu itu harum. Sekarang di hari akhirat tidak ada bagimu kebaikan. Lalu apa? Fayushabu fayulqa finnar. Ditarik, diseret, dilempar ke api neraka. Itu yang pertama. Amalannya apa? Jihad. Amalan yang baik dan mulia. Kedua, jawad. Orang yang banyak menginfakkan hartanya. Orang ini terkenal dengan di dunia sebagai jawad, maknanya penginfak kaum muslimin. Digelari seperti itu. Mempunyai perusahaan besar, uang-uangnya semuanya lari ke anak yatim, pondok pesantren, menikahkan yang jomblo. Semoga ada yang seperti itu. Ada jutawan-jutawan yang menikahkan jomblo. Kita daftar. Al-muhim seperti itu. Maka di dunia dia terkenal dengan dermawannya kaum muslimin. Kemudian setelah itu ditanya oleh Allah, liman anfaqta amwalak, untuk siapa kamu menginfakkan harta? Untukmu ya Rabb, kadzabta, kamu berdusta. Fakadzabuh, didustakan. Maka kemudian untuk siapa? Likay yuqal annahu jawad. Maka dia menginfakkan, tidaklah menginfakkan kecuali diumumkan. Tulis di masjid, di daftar. Bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. 50 juta untuk pondok ini. Dan seterusnya misalnya. Kemudian jika dia membuat masjid, tulis di luarnya. Masjid ini dibangun oleh Bapak Kusumo Kasto Miharjo Adi Sucipto dan seterusnya. Maka akhirnya semua masjidnya seperti itu nama-namanya. Maka dia ingin dikenal dan dia ingin dikenang. Laqad qila, dan semua orang menyebutnya orang yang dermawan. Maka kamu telah mendapatkan di dunia. Lalu sekarang di hari akhirat apa? Pingin pahala masuk surga? Never. Suhiba fayulqa finnar, ditarik dari wajahnya dan dilempar ke api neraka. Dan poin pendalilan yang ketiga yang sekarang kita di sini yang dibahas, ikhlas. Maka didatangkan yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran. Maka dikatakan liman hafidhal Quran. Untuk siapa kamu menghafal Al-Quran? Li ajlik ya Rabb, qara'tul Qur'ana layali wan nahar. Wa qad taraktu naum fil lail li ajlik. Aku telah begadang-begadang, dan begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada faidahnya, iya. Kama qala Roma Irama. Hakata. Allahul musta'an. Maka di sini begadang untuk menghafal Al-Qur'an katanya. Namun Allah yang mengetahui mengatakan kadzabta fakadzabu, didustakan juga. Kemudian setelah itu, untuk siapa kamu membaca Al-Quran? Likay yuqal annahu qari'un, annahu hafidun, annahu ustad, annahu alim.
Maka dia membaca Al-Quran agar disebut Pak Ustadz, disebut orang yang alim, dan disebut sebagai orang yang notabene berilmu. Itu tujuannya, tujuan dunia. Mendapatkan gelar dan menjabati suatu jabatan dikarenakan menghafal Al-Quran tersebut. Laqad qila, dan kamu telah mendapatkan dulu di dunia yang kamu inginkan. Maka kamu digelari dengan profesor doktor dari hafalan Al-Quranmu. Dan bahkan sebagai al-allamah, al-muhaddis, al-mufti, al-al-al. Maka semua telah engkau dapatkan. Dan engkau mendapatkan mudir jadi pondok pesantren. Dan Allah mudahkan bagi para muslimat untuk menikah dengan kamu. Ngantri. Karena hafal Quran. Maka kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia. Lalu apa sekarang di hari akhirah? Apakah dapat surga? Never. Bisa jadi dapat nanti karena dia muslim. Tapi diadab dahulu itu dohirnya. Maka dilemparkan ke api neraka yang ketiga. Maka tasawwar ya ibadah Allah, siapa yang ketiga, dan ini poin pendalilannya. Penghafal Al-Quran. Dan ini yang ditanyakan. Bagaimana trik agar menghafal Al-Quran sukses di dunia dan di hari akhirah? Jawabnya ikhlas. Dan ikhlas itu yang menyebabkan dia diterima seperti hadis Umar tadi. Kemudian yang kedua, at-tikrar wal murajaah. Tentunya dia harus mengulang-ulang dan murajaah. Sehingga hafalan yang terdahulu dari juz ammanya, dari juz tabaroknya, dari juz qad sami Allah, dan hafalan yang baru, misalnya dari surat Al-Baqarahnya, itu harus diulang-ulang. Maka capek mengulang-ulang. Ya memang itulah perjuangan. Barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran dan terus menerus dia menghafal dan murajaah. Antara hafalan yang baru dan hafalan yang lama dijaga. Kemudian apalagi yang belajar qiraah asyarah, setelah dia pun menghafal juz amma, juz tabarok, juz qad sami Allah dan yang lainnya, maka dia juga harus menghafal dari qiraat-qiraat. Selesai dari qiraat Hafiz, berpindah kepada qiraah Al-Kisai, berpindah kepada qiraah Wars An-Nafi, berpindah kepada qiraah Ad-Duri an Abi Amr, berpindah kepada qiraah Ad-Duri an Al-Kisai dan As-Susi an Abi Amr dan yang lainnya. Maka perjuangan yang besar dalam permasalahan menghafal Al-Quran. Maka ini yang kedua, murajaah dan juga at-tikrar, diulang-ulang terus hafalan baru dan hafalan yang baru. Dan yang ketiga, agar dia menghafal yang baru dan murajaah yang lama, please dilakukan di malam hari, terutama di saat salat malam. Maka oleh sebab itu kita di Masjid Muqbil Al-Wadi'i memerintahkan kepada santri bergilir siapa yang menjadi muadzin adzan awal, agar dia bangun adzan jam 4 atau 3.50. Selain menghidupkan sunnah yang dimatikan, karena di sini sudah termatikan sunnah ini. Semua masjid-masjid di sekitar kita menyetel Al-Quran. Panjang, setengah jam. Terus, tidak ada adzan awal. Diganti dengan Al-Quran. Lalu setelah menjelang 15 menit ataupun 10 menit, adzan yang kedua dengan salawatan. Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah. Mungkin itu yang mereka nyalakan tuh rekaman kita mungkin ya. Al-muhim seperti itu. Mana adzan awal? Qad rubama khamsa daqa'iq faqat, hanya 5 menit. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana adzan-adzan seperti itu? Tidak ada. Maka di sini kita memerintahkan santri untuk menjaga sunnah yang termatikan ini agar terus eksis, sehingga next generation kita masih mendengar. Oh, di sana di Masjid Muqbil Al-Wadi'i satu-satunya yang mempertahankan
membaca lafaz adzan di adzan awal, bukan mendendangkan Al-Quran. Sehingga alhamdulillah next generation kita masih mengetahui ada adzan awal. Namun di tempat-tempat yang lain latah. Semua masjid, ada masjid baru dibuat, sudah pasang sound system, mau adzan awal, lihat kanan kiri, tidak ada yang adzan, semuanya Al-Quran. Kalau aku adzan takut, ya sudah, akhirnya ikut-ikut nyetel Al-Quran juga. Itu karena seakan-akan jadi bid'ah. Maka oleh sebab itu kalian harus bangun untuk adzan awal, hidupkan sunnah ini. Wallah, pahala yang besar bagi kalian. Pertama, membangunkan manusia untuk sholat. Kedua, mempertahankan eksisnya sunnah itu yang mahal. Karena kita tidak latah untuk menyetel Al-Quran seperti masjid-masjid yang lain. Dan juga kami meminta kepada kalian untuk bangun dan sholat malam dan menghafal Al-Quran di masjid sampai adzan yang kedua. Sampai kami mencatat nama-nama kalian, menugaskan siapa yang tidak hadir dipukul setiap hari. Apa tujuannya? Untuk ini. Membantu kalian untuk menghafal Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran, barakallahu fikum, di saat malam hari berbeda dengan di siang hari. Dan itu telah datang nasnya di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surat Al-Muzammil. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Disebutkan, kami akan menurunkan kepada kamu Al-Quran qawlan thaqila. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka sungguhnya menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran di malam hari, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Tentang permasalahan sebelum kita mengartikan ma makna asyaddu wat'an, qad ikhtalafa al-qura. Kama qala Imam At-Tabari, Fat-Tabari imam mufassir wa ahlul qiraah. Ikhtalafa al-qura, qala At-Tabari fi qiraah asyaddu wat'an. Faqara'a ahlul Makkah wal Madinah wal Kufah. Siapa coba? Ahlul Makkah siapa? Ibnu Katsir al-Makki. Ahlul Madinah Abu Ja'far al-Madani. Wa ahlul Kufah katsir, jumhur, minhum man Hafaz an Asim. Wa kadzalika Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Dan banyak. Maka mereka membaca asyaddu wat'an dengan fathah waw, wat'an. Adapun qara'a ahlul Basrah wa Syam. Siapa ahlul Basrah? Abu Amr Al-Basri. Wa ahlu Syam Ibnu Amir Asy-Syami. Maka mereka membaca dengan wito'an bikasril waw dan mad dari to. Maka dua qiraah, asyaddu wat'an, qiraah Hafaz an Asim dan yang lainnya, wa qiraah Abu Amr Al-Basri dan Ibnu Amir wito'an. Jadi ada dua, asyaddu wat'an, asyaddu wito'an. Khalas, hadal khilaf dari segi qiraah, ada dua qiraah. Idan ma makna asyaddu wat'an atau asyaddu wito'an. Ini yang ingin kita ambil. Bahwa bacaan di malam hari, menghafal di malam hari, murajaah di malam hari dari Al-Quran, berbeda seperti kami sebutkan tadi. Ini dalilnya dari segi makna tafsir. Telah datang dari Qatadah Ibnu Di'amah. Hiya asyaddu wat'an ay asbata fil khair wa ahfadu fil hifd. Bahwa orang yang bangun malam, sholat malam, kemudian murajaah membaca Al-Quran di sholatnya itu, yang telah dia hafal. Kemudian membaca murajaah, membolak-balik dari hafalannya yang lalu dan hafalan yang baru. Kata Allah, hiya asyaddu wat'an, di riwayat asyaddu wito'an. Apa maknanya? Maknanya kata Qatadah, asbat fil khair wa ahfad fil hifd. Bahwa menghafal pada saat itu sangat kuat. Antum merasakan apa tidak? Menghafal di pagi hari, terutama sebelum salat fajar, di salat malam, sangat kuat. Dan membekas terus sampai siang.
hafalannya. Ini ucapan Qatadah dari jalan Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Sanadnya sahih. Dan sanad yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Abdil A'la, dari Ibnu Tsaur, an Ma'mar, an Qatadah. Qala Qatadah di sini, hiya asyaddu wat'an, qala al-qiyam bil-lail asyaddu wat'an ay asbat fil khair. Wa fi riwayah ahfad lil qiraah. Bahwa orang yang membaca di malam hari itu lebih hafal untuk qiraahnya. Maka hadis ini datang dari jalan tadi, haddatsana Ibnu Abdil A'la wa huwa Muhammad ibni Abdil A'la As-San'ani. Haddatsana Ibnu Tsaur, man Muhammad ibnu Tsaur As-San'ani. An Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi As-San'ani. An Qatadah Al-Kufi. Dan musalsal bi Yamaniyin, maknanya di sini wa aqwamu qila huwa asyaddu wat'an wa aqwamu qila, kata Qatadah juga aqwamu qila adalah lebih kuat hafalannya, ahfad lil qiraah. Maka telah sahih datang dari Qatadah dengan ucapan aqwamu qila, maknanya ahfad lil qiraah, lebih kuat. Wa huwa au hiya asyaddu wat'an, maknanya asyaddu lil hifdz. Dan begitu pun semakna dengan ini ucapan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari riwayat Yunus ibni Abdul A'la thiqah, akhbarana ibnu Wahab wa huwa Abdullah ibnu Wahab imam, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa maknanya wa aqwamu qila ay aqwamu qiraah li firaghihi minad dunya. Maka pada saat malam itu sangat kuat hafalannya karena dia telah keluar dari perkara-perkara dunia. Kepalanya itu masih kosong, menghadap kepada Allah salat, maka menghafal Al-Quran pada saat itu sangat kuat. Dan begitu pun telah datang juga dari Mujahid, dari jalan Abdurrahman ibnu Mahdi imam, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur ibnul Mu'tamir, dari Mujahid. Berkata Mujahid, asyaddu wat'an ay tawatta'u qalbak wa sam'ak wa basarok. Bahwa Allah menjadikan hafalan kamu itu pada saat itu tokcer. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu dalam keadaan siap menerima kebaikan. Maka ini ucapan Imam Mujahid. Maka di sini pendalilan bagi kita yang ketiga, please saudara-saudaraku, bangunlah di saat kita membangunkan kalian di adzan awal untuk melaksanakan hafalan Al-Quran. Jadi di sini bukannya pindah tidur seperti akhuna Muhammad, qum ruh masjid. Sebelum jam 4.30 pergi ke masjid. Di masjid bukannya baca, tidur. Iya, antum mempersaksikan seperti itu. Nah, Wen Muhammad, nanti malam sekalian bawa bantal, selimut, taib, bawa obat nyamuk, taib. Apa bedanya? Fil bait, fi ghurfah naum, wa fil masjid naum. Kita membangunkan kalian agar menghafal Al-Quran. Karena Allah telah berfirman, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ditafsirkan oleh tadi Qatadah, Mujahid, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa maknanya menghafal di malam hari itu sangat kuat dan beda. Kita dari dulu telah mempraktekannya dan sekarang pun beda. Menghafal di saat sedang sholat itu berbeda. Terngiang-ngiang terus di siang hari. Maka ini keutamaan yang ataupun trik yang ketiga. Dan trik yang keempat, pada saat kami membangunkan kalian juga di malam selain wa aqwamu qila tadi, hiya asyaddu wat'an, hafalannya sangat tokcer. Kebetulan pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Maka mintalah kepada Allah, ya Rabb, Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma sahilni fi hifdil Qur'an. Maka doa kepada Allah, berdoa, meminta. Allah yang memberikan Al-Quran di hatimu. Allah yang memudahkan hafalan Al-Quran, minta kepada Allah. Maka jangan pindah tidur.
Dari rumah dibangunkan, ayo ke masjid. Pindah tidur di masjid sampai adzan yang kedua. Maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Mana dalilnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthi lail al-akhir. Bahwa Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Idan kaminan nas mahrum. Sami al-adan walakin thaqil. La yastati yusalli wala syai'. Fa idan mahrum minal khair. Fa alhamdulillah huna ba'dal adan langsung harus bangun. Yang tidak bangun 4.30 masih tiduran di kasurnya, datang ke masjid langsung dipukul oleh kita. Maka kita di sini nata'awanu 'alal birri wat taqwa. Nanti kalian akan mengingat kalau kalian sudah menjadi dai kabir. Aku ingat dulu guruku membangunkan adzan dan seterusnya. Itulah tujuannya agar kalian menjadi penghafal Al-Quran. Dan nanti kalian bersyukur. Maka yang keempat berdoa. Karena di hadis tadi Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan mengatakan kepada Bani Adam. Dikatakan, man yad'uni fa'astajibu lahu. Wa man yas'aluni fa'atiyahu. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka wahai kaum muslimin, siapa yang kalian meminta kepadaku, aku ijabahi. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku penuhi. Maka barang siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Maka yang kelima, juga mengambil guru yang mengajari Al-Quran kamu itu guru yang mumpuni. Kalau kalian mencari guru yang hanya sekedar guru TPA, alhamdulillah ikhlas mengajar. Namun seperti di sini membaca za jadi za. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu. Hadza haza. Mengajari manusia dengan makhraj yang salah. Za menjadi za. Dan zo menjadi zo. Wazolimina wazolimina. Maka salah makhraj. Jangan diambil guru-guru seperti ini. Maka yang kelima, pandai-pandailah mengambil guru yang mumpuni dari ilmu tajwid. Apalagi mumpuni dari ilmu sifatil huruf. Ada hams, ada sifat rokhawah, ada sifat at-tarqiq, wa sifat tafkhim, ada sifat qalqalah, dan seterusnya. Kemudian makharijul huruf, dibedakan antara kha dengan ha, dengan a, dengan a. Sehingga membaca Abdullah. Bukan memanggil Abdullah jadi Abdullah, Abdullah dengan hamzah. Itu semua orang Indonesia seperti itu. Dan juga Muhammad pakai ha, Muhammad. Muhammad, Muhammad pakai ha. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Pakai ha. Alhamdulillah. Ada ha, wa ha, wa a, wa ain, ada sa'ab. Abdullah susah. Abdullah. Mana si Abdul? Abdullah. Allahul musta'an. Maka cari guru yang mumpuni dari sifatul huruf, makharijul huruf, dan jika didapatkan lebih dari itu pandai qiraah, maka alhamdulillah. Karena apa? Karena jika kamu salah untuk mencari guru, maka kamu akan susah dan akan mengulangi hafalan-hafalan kamu dan akan membenarkan lisan kamu yang sudah salah. Betapa kali kita membenarkan orang-orang yang membaca za menjadi za, zalika, zalika, susah. Karena memang sudah menghafal seperti itu. Terbayang kami dulu di Yaman, di saat mentasmi Al-Quran, banyak dari saudara-saudara kita yang lebih kecil dari kita. 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Namun ala qiraah yang salah.
dari makhraj. Maka diulang lagi. Dari panjang pendek, maka diulang lagi. Lebih sulit. Karena sudah membekas di hati bacaannya seperti itu, diperbaiki. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang ingin belajar menghafal Al-Quran, karena dia menghafal dan kalian bagaikan mengukir di dalam hati kalian dari apa yang kalian hafal, harus cari guru yang mumpuni agar makharijul hurufnya benar yang antum hafal. Sifatul hurufnya yang benar. Dan kiroahnya pun kiroah yang benar. Dibedakan kiroah yang Hafiz an Asim dengan yang Wars dan yang lainnya dengan benar. Maka ini adalah yang kelima. Dan mana pendalilannya? Pendalilannya telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Iqra'ul Qur'ana min arba'ah. Maka bacalah Al-Quran dari 4 orang. Hafalkan Al-Quran ambil dari 4 orang. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Kedua dari Ubay ibnu Ka'ab. Ketiga dari Hudzaifah, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Keempat dari Mu'adz ibnu Jabal. Maka tidaklah ucapan Nabi Iqra'ul Qur'an min haula al-arba'ah dalil tazkiyatin Nabi ala haula min ahli fannin fi qiraatil Qur'an. Bahwa mereka adalah jago-jagonya ilmu tajwid, ilmu qiraah. Maka perlu diperhatikan. Di zaman sekarang mudah menghafal Al-Quran. Kebanyakan sekarang mengajari kalian Al-Quran dari qiraah yang ada. Qiraah hafaz ya sudah. 30 juz itu saja. Namun dulu di zaman Nabi. Diturunkan oleh Jibril Nabi dengan sab'a ahrufin, 7 dialek Arab. Maka Ubay ibnu Ka'ab menghafal Al-Quran dari 7 dialek. Seperti yang antum hafal sekarang. Dari misalnya surat Al-Infitar. Idas sama'un fatarat. Jumhur. Idas sama'un fatarat juga. Jumhur. Ataupun idas syamsu kuwirat. Jumhur. Idza syamsu kuwirat dari qiraah Wars. Maka antum menghafal seperti itu seperti dulu para sahabat mengambil dari Nabi. Mereka diberikan oleh Nabi sab'a ahruf. Maka di sini pendalilannya, jika kalian ingin mengambil Al-Qur'an, hafalan kalian harus dalam keadaan benar. Sehingga ambil ustadz yang benar bacaannya. Sehingga antum menghafal di dalam hati menoreh dan mengukir dari hafalan antum yang akan ukirannya itu terus bagaikan mengukir di atas cadas dalam keadaan bacaan dan hafalan dan makhraj dan sifat bahkan qiraah yang benar. Namun jika salah akan sulit. Maka ini yang kelima dan yang keenam, ma'ruf agar kalian membaca dari Al-Quran atau mushaf yang tidak berbeda-beda. Maka kalian menghafal qiraah Hafiz an Asim ya sudah. Qiraah Hafiz an Asim, mushaf Hafiz an Asim yang ada pada antum itu terus dibawa. Jangan berubah-ubah kepada kitab yang kecil atau kitab yang besar. Maka ini yang bisa kita berikan. Dan sudah masuk Isya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi